لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا صدقا في كل ما نقول والإخلاص في كل ما نعمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah para hadirin ulama, para imam, ustaz-ustaz, guru kami, para orang tua kami serta seluruh sidang jamaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita dengan berbagai macam aktivitas ketaatan. Di antaranya adalah apa yang Allah mudahkan kita di awal pagi ini, yaitu Allah mudahkan kita untuk bermajlis di tempat mulia, yaitu di rumahnya, yang mana nanti ketika di akhirat banyak majlis-majlis yang kita sesali, banyak majlis-majlis yang kita betul-betul menyesal pernah berhadir di dalam majlis tersebut. Namun ada majlis-majlis yang kita berbangga pernah ikut dalam majlis tersebut, dan kita ingin mengulang kembali momen tersebut. Dan di antara majlis-majlis itu adalah majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini terus Allah kekalkan kita sampai Allah panggil kita kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa kita menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat. Sidang jemaah rahmati Allah, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita pada pagi hari ini untuk sama-sama kita belajar Al-Quran. Dan insyaallah jemaah rahmati Allah kita akan lanjutkan, yaitu di ayat 153 dan seterusnya daripada surah Al-Baqarah. Ayat yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fad'uni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Allah perintahkan kita jemaah rahmati Allah. Yang diperintahkan oleh Allah adalah mengandung semua kebaikan. Allah perintahkan kita fad'uni, untuk menyebutnya, untuk mengingatnya, dan kita pun mendapatkan ganjaran daripada Allah sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Apabila kita mengingat Allah, menyebut nama Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Beda dengan manusia. Ketika kita ingat seseorang, kita nyebut nama seseorang, belum tentu orang tersebut ingat dengan kita. Belum tentu orang tersebut menyebut nama kita dalam kebaikannya. Tapi kalau Allah, sudah pasti Allah menyebut nama kita, Allah bangga-banggakan kita. Dari mana kita tahu? Yaitu daripada hadis yang diterangkan oleh baginda Rasulullah SAW, menukilkan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis kursinya, "Ya Adam, wahai sekalian anak Adam, idzakartani fi nafsi, dzakartuka fi nafsi." Kalau engkau mengingatku dalam dirimu, mengingat Allah di dalam hati kita, dalam diri kita, dzakartuka fi nafsi, maka aku akan mengingatmu dalam diri. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa kita, siapa Allah Subhanahu wa taala. Masa nama kita disebut oleh yang menciptakan alam semesta. Presidennya belum tentu ingat nama kita, jemaah rahmati Allah. Ketika kita sebut-sebut namanya, diingat oleh yang maha kuasa, itu betul-betul momen spesial. Kalau presiden nyebut nama kita, masya Allah, viral ya. Misalnya dalam wawancara, misalnya di istana, misalnya kita tak berhadir di situ, tiba-tiba nama kita disebut. Di Aceh
ada kawan saya namanya si Fulan, itu setelah langsung viral, orang-orang datang kita. Orang-orang yang ingin dekat sama presiden semua ingin dekat dengan kita. Kenapa? Nama kita disebut oleh orang nomor satu di negara. Itu disebut oleh manusia, tapi belum tentu mereka ingat dengan kita. Tapi kalau Allah tegaskan, wahai anak Adam, kalau kalian ingat denganku dalam kesendirian kalian, maka aku akan ingat kalian dalam diri. Wa in dzakartani fi malak, kalau kalian menyebut nama, mengingatku dalam keramaian, dzakartuka fi malak minal malaikah, maka aku akan sebutkan nama kalian dalam perkumpulan juga. Tapi perkumpulan yang paling mulia, yaitu perkumpulan para malaikat. Disebut nama kita di tengah-tengah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Malak khalqin, yaitu perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan kalian. Wa iddatta minni shibra, kalau engkau mau mendekat kepadaku sejengkal saja. Apa yang dilakukan oleh Allah? Dalam ketika dira'ah, aku akan mendekat kepadamu dira'ah, satu hasta. Sikit saja kita bergerak menuju kepada Allah, Allah balas dengan pergerakan yang banyak. Wa idza tabi'ni dira'ah, kalau engkau mau mendekat denganku satu hasta, maka aku akan mendekatkan diriku kepadamu satu bak, satu depan. Wa in ataitani tamshi, kalau kalian mau datang kepadamu dengan berjalan, ataituka, saya akan mendatangimu dalam keadaan berlari. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih baik daripada Allah? Tidak ada. Allah betul-betul baik. Kita ingat Allah, Allah ingat dengan kita. Cukup kita diingat dengan Allah betul-betul dan iman. Cuma kita saja tidak dengar Allah sebut nama kita. Kalau kita tahu Allah sebut nama kita, kita yakin Allah sebut nama kita, maka kita tidak akan mempedulikan kesenangan-kesenangan yang lain. Contoh misalnya, ketika nama kita disebut sama orang, saya kadang-kadang ketika ini dikasih tahu sama orang, Ustaz, tadi Ustaz ini menyebut nama Ustaz di dalam ceramahnya, menunjukkan apa yang Ustaz sampaikan. Itu ketika disampaikan oleh orang tersebut, ya Allah, guru saya menyebut nama saya dalam ceramahnya. Itu saya Masya Allah, senangnya luar biasa. Itu ketika guru kita menyebut kita dengan kebaikan. Pernah juga ketika duduk sama adik, karena saya tidak merasakan banyak dengan ibu, dengan mama, karena tsunami itu waktu itu di pesantren, tamat SD, berangkat ke Jawa Timur ke pesantren. Waktu tsunami masih di sana di Jawa Timur. Kesan dengan orang tua hanya ketika SD, ketika saja. Jadi momen dengan orang tua khususnya ibu itu banyak yang lupa. Apa yang saya buat yang teringat selalu menyusahkan, karena biasa di pesantren kalau pulang ke rumah itu pasti jadi raja. Kita pegang remote TV, kemudian dikasih ini, ganggu adik nangis yang dibela kita. Kenapa? Di pesantren teringat momennya, momen kenakalan. Kita seakan-akan jadi orang yang betul-betul diservis di rumah. Kenapa? Karena di pesantren gak ada apa-apa. Akhirnya setelah berpuluhan tahun, setelah sekitar 20 tahun, belasan tahun, duduklah sama adik yang paling kecil. Ketika duduk sama paling kecil, ingat-ingatlah bagaimana mama dulu. Jadi ketika tanya, saya bilang, adik enak sama mama, sering sama mama, tahu begini, apa yang mama beri? Mana ada? Nama abang selalu disebut sama mama. Ketemu sama kawan mama, disebut nama abang. Ketemu sama ini disebut, karena dulu loncat kelas dari kelas 1 masuk ke kelas 3. Itu momen betul-betul membanggakan seorang ibu. Disebut-sebut ketemu tetangga, ketemu ini. Ketika mendengar
nama kita disebut oleh ibu kita dengan kebanggaan, padahal puluhan tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, maka Masya Allah, rupanya itu merupakan kebanggaan besar. Itu baru satu orang, seorang ibu yang tak dikenal sama dunia. Bagaimana dengan Allah ketika Allah menyebutkan nama kita dengan keadaan baik di perkumpulan yang terbaik? Maka gimana caranya? Fadhkuruni, ingat kepadaku, kata Allah. Sebut namaku, kata Allah, aku akan ingat kalian, aku akan sebut kalian. Padahal siapa kita? Kita ini cuma satu orang di tengah miliaran orang. Kalau dilihat dari puncak gunung tak nampak kita. Kalau dilihat dari bulan tak nampak kita. Kalau dilihat dari matahari tak nampak kita. Bahkan bumi pun tak nampak. Tapi disebut namanya oleh yang menciptakan semesta. Ini Masya Allah, sesuatu yang luar biasa. Maka caranya ingat Allah. Ingat Allah. Jangan pernah melupakan Allah. Kalau kita melupakan Allah, Allah akan tinggalkan kita. Kalau kita sudah ditinggalkan Allah, tidak bisa kita dapat kebaikan apapun daripada semesta yang diciptakan oleh Allah. Kalau Allah tinggalin kita. Nasullah fanasiyahu. Ketika mereka lupa kepada Allah, Allah betul-betul gak peduli kepada orang tersebut. Dilupakan oleh Allah orang tersebut. Kalau kita dilupakan oleh kawan, dilupakan oleh apa yang mencintai kita, itu sudah susah. Bagaimana yang melupakan kita adalah yang menciptakan alam semesta. Maka sering-sering ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Allah dalam keadaan apapun, dimanapun, insya Allah, dan bukan pasti Allah ingat dengan kita. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Jangan rahmati Allah. Allah menyuruh kita bersyukur karena memang di balik syukur itu Allah ingin memberikan yang lebih baik kepada kita. Udah kita berterima kasih, kita dapat nikmat, kita ingat kepada Allah dengan bersyukur, ditambah nikmatnya. Ketika Allah ingin tambah nikmat kepada kita, Allah ingatkan kita bersyukur. Kalau kamu bersyukur, saya tambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Yang membuat kita tenang hidup di dunia ini karena kita bersyukur. Yang buat kita gelisah, gak tenang hidup di dunia ini karena kita gak bisa bersyukur, lupa bersyukur, berkeluh kesah saja terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Itu tak bisa kita nikmati. Tapi kalau kita bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita, ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, maka ketenangan yang kita dapatkan. Oh, dapat musibah ini, oh dapat ujian ini, oh dapat apapun yang kita dapatkan, kalau kita bersyukur jemaah Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan itu janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Washkuruni, bersyukurlah kalian kepada. Gimana bersyukur kepada Allah? Sering kita dengar bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan hati, yakin nikmat tersebut datangnya daripada Allah. Bersyukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat tersebut pada hal-hal yang dibolehkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan yang rahmati Allah, ketika kita bersyukur keberkahan yang Allah kasih. Allah kasih keberkahan kepada kita. Ada orang yang ketika makan dan minum, ketika makan mengucapkan Bismillah, setelah makan mengucapkan Alhamdulillah. Ketika minum, tegukan pertama Bismillah, setelah itu Alhamdulillah, tegukan kedua Bismillah, Alhamdulillah. Apa kata baginda Rasulullah? Allah betul-betul ridho dengan hamba tersebut. Maka jangan pernah lupa syukur kepada Allah, karena sesungguhnya dengan syukur yang kita lakukan itu Allah
akan tambah nikmatnya. Ustaz, gimana saya syukur kepada Allah sedangkan saya harta pas-pasan, keluarga punya, kedudukan punya, musibah banyak. Gimana saya bersyukur kepada Allah? Bersyukurlah kepada Allah karena Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Karena kehidupan ini sebagaimana pernah kita sebutkan adalah harapan, cita-cita semua orang yang pernah hidup di atas dunia. Segaya apapun mereka, setinggi apapun kedudukan mereka, orang-orang yang sudah meninggal inginnya cuma satu kan? Apa inginnya? Hidupkan saya ya Allah. Itu orang yang sudah meninggal, cita-citanya satu. Bukan cita-citanya, ya Allah jadikan saya kaya. Enggak. Ya Allah, bukan cita-citanya satu saja. Yaitu apa? Rabbir ji'un, kembalikan saya ya Allah. Hidupkan saya ya Allah. Mereka tak minta dihidupkan dalam keadaan kaya, cuma minta hidup lagi ya Allah. Maka jemaah rahmati Allah, kita diberikan kehidupan oleh Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Man an'ama Allahu 'alaihi nikmah," barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala khalqihi, maka Allah ingin melihat nikmat tersebut pada hambanya. Bagaimana cara melihat? Dengan mensyiarkan nikmat tersebut dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah tambah nikmat. Dan cara bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan yaitu dengan tidak lupa berterima kasih kepada orang-orang yang memberikan nikmat, yang menjadi wasilah bagi kita mendapatkan nikmat. Apa kata baginda Rasulullah? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, tidak tahu terima kasih kepada manusia, hakikatnya dia tidak tahu bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidak tahu terima kasih kepada manusia, maka hakikatnya dia tidak tahu bagaimana berterima kasih kepada Allah. Wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur atas yang kecil, maka yakinlah, ketahuilah dia tidak tahu bersyukur dengan yang besar. Kalau orang-orang yang tahu bersyukur gara-gara nikmat besar saja, nikmat kecil tidak bisa bersyukur ketika dikasih yang kecil begitu kok segini. Itu hakikatnya orang tersebut itu susah, tidak bisa bersyukur dengan hal yang besar. Maka jemaah rahmati Allah, kalimat terima kasih kita ucapkan kepada orang, kalimatnya simpel, mudah, tapi kalimat tersebut betul-betul membawa banyak kebaikan bagi kita. Ayat 153 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik penolong itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebaik-baik penolong. Allah kalau tolong kita tidak mengharap apapun daripada kita. Beda kalau manusia yang tolong kita, itu banyak embel-embelnya di belakang, banyak maksud dan tujuannya di belakang. Secara lahir dikatakan tulus, tapi umumnya itu tulus. Ada niat terselubung daripada perbuatan baiknya kepada kita umumnya. Tapi ada orang yang tidak mengharapkan apa-apa. Tapi jemaah rahmati Allah, sebaik-baik penolong itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ingin dibakar, itu semua malaikat ribut. Kenapa? Di atas bumi tidak ada yang menyembah Allah kecuali Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ketika itu
ingin dibakar. Maka malaikat itu minta kepada Allah, ya Allah, tidak ada satupun hamba di atas dunia ini yang menyembahmu kecuali Ibrahim, dan Ibrahim dalam keadaan susah. Izinkan kami untuk menolongnya, kata para malaikat. Apa kata Allah? Dalam tafsir Imam Qurtubi disebutkan, kalau Ibrahim minta tolong kepada kalian, aku telah mengizinkan. Tapi kalau Ibrahim tidak minta tolong kepada kalian, aku lebih tahu bagaimana keadaan daripada hamba. Maka turun malaikat. Kalau di dalam tafsir Imam Qurtubi, malaikat angin turun, malaikat hujan turun, semua malaikat, Jibril pun turun. Semuanya menawarkan bantuan kepada Nabi Allah Ibrahim, sampai Jibril pun menawarkan bantuan. Apa kata Nabi Allah Ibrahim kepada para malaikat dan khususnya kepada Jibril? Amma ilaika fala hajah. Kepada kamu wahai Jibril, saya tak punya hajat. Kamu makhluk sama-sama kayak saya makhluk. Makhluk itu tak bisa kasih manfaat, tak bisa kasih mudarat kecuali atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kau wahai Jibril, saya tak punya hajat. Tapi kepada Allah saya punya hajat. Saya mau minta hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berhajat kepada Allah. Kemudian Jibril menyarankan, kalau begitu minta sama Tuhan. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Hasbi min su'ali ilmu rabbi bihari. Cukuplah pengetahuan Allah tentang keadaanku. Itu kan cukup. Allah Maha tahu apa yang paling baik bagi saya. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim mengucapkan kalimat Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong saya. Dialah sebaik-baik penolong. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita disuruh untuk minta tolong kepada Allah. Minta tolongnya dengan cara apa? Dengan dua cara. Bisabri wassalah. Yang pertama dengan sabar. Sabar ini menguatkan kita dalam menghadapi berbagai macam ujian. Dan jemaah rahmati Allah, tidak ada pemberian yang lebih besar yang Allah berikan kepada umat manusia melebihi perkara sabar. Jadi pemberian yang betul-betul memberikan manfaat dalam menghadapi sebuah perkara di atas dunia ini melebihi daripada pemberian sabar. Dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ketahui tidak ada satupun di dunia ini yang selamat daripada bala ataupun ujian. Nanti dilanjutkan ayatnya disebutkan, maka dalam menghadapi berbagai macam ujian tersebut, yaitu harus dilalui dengan sabar. Dan jemaah rahmati Allah, siapa orang yang paling sabar? Bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada, kita sering kita menyebutkan, tidak ada musibah yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad kecuali porsi kepada baginda Rasulullah lebih besar. Kita dikucilkan sama kawan, gak diajak gabung sama kawan, dibully sama kawan, diejek sama kawan, dihina sama kawan, dituduh sama kawan. Rasulullah apa kurang? Dihina, dituduh, dicaci, disakiti, bahkan diusir dari kampung halamannya. Kita diambil harta kita sama orang lain. Rasulullah semua harta yang di Madinah dirampas. Kita meninggal anak, satu orang sedih kita. Rasulullah semua anaknya meninggal ketika beliau hidup, kecuali Sayyidah Fatimah. Kalau kita meninggal istri, itu istri yang kadang-kadang jahat sama kita, kadang-kadang betul-betul berat, itu meninggal aja kita sedih. Rasulullah istri terbaik beliau Sayyidah Khadijah wafat, meninggal. Bukan satu orang istri yang meninggal ketika beliau hidup, dua orang istri beliau meninggal ketika beliau hidup. Kalau kita meninggal, orang yang jaga kita, kakek kita meninggal, paman kita meninggal, orang tua kita meninggal, kita sedih. Apa kurang kepada baginda Rasulullah? Dari kecil sudah dipisahkan oleh Allah daripada orang-orang yang dekat dengan beliau. Semua paman yang mendukung beliau semuanya wafat ketika beliau hidup. Maka ujian bagi baginda Rasulullah betul-betul berat. Bahkan sakitnya Rasulullah
lebih besar, lebih berat daripada sakit kita. Rasulullah pernah demam. Ketika demam, Sayyidina Abu Bakar datang. Kemudian ketika mengecek tubuh Rasulullah, ketika dipegang ketika Rasulullah luar biasa panas. Apa kata Abu Bakar? Innaka tumpah ya Rasulullah. Engkau panas wahai Rasulullah. Kemudian panasmu 2 kali lipat panas yang biasa dirasakan oleh orang-orang. Apakah itu berarti engkau mendapatkan 2 kali lipat ganjaran wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Iya. Ini 2 kali sakit ini yaitu untuk mendapatkan 2 kali ganjaran yang diterima oleh orang-orang. Ketika Rasulullah sakaratul mautnya baginda Rasulullah bagaimana? Enggak dinampakkan oleh Allah sakaratul mautnya baginda Rasulullah betul-betul nikmat, enggak dinampakkan. Dinampakkan sakaratul maut beliau betul-betul berat. Betul-betul berat. Di antara tujuannya yaitu apa? Supaya kita tidak seruan dengan orang-orang yang sakaratul mautnya berat. Rasulullah orang paling dicintai oleh Allah. Apa kata Anas bin Malik? Lamma sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yatabashshadu karbu faqala Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah sakit mau meninggal, itu sakaratul maut beliau, apa yang terjadi? Fatimah anak beliau berkata kepada ayahandanya, wa karbaha, betul-betul berat yang dirasakan oleh ayah saya. Kemudian apa kata Rasulullah? Sampai-sampai beliau pingsan, tidak sadar, kemudian sadar lagi, kemudian pingsan lagi, sadar lagi. Itu betul-betul sakaratul mautnya berat. Sampai Rasulullah minta dihadirkan air dingin sedikit, air sedikit. Untuk apa? Mencelupkan tangannya ke dalam air tersebut, usap lagi wajahnya, mencelupkan lagi, usap lagi wajahnya. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, demi Allah, dulunya saya berharap saya mati dalam keadaan enak. Tapi ketika melihat Rasulullah meninggalnya seperti itu, berat betul sakaratul maut beliau, maka saya tak punya cita-cita lagi. Terserah di mana Allah kasih kepada saya, itu yang saya terima. Rupanya kekasih Allah saja beratnya seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa Rasulullah mengeluh? Apa Rasulullah betul-betul protes? Wahai Rasulullah, ya Allah, saya ini utusan ya Allah. Oke, ini sakaratul maut saya. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah menenangkan, yaitu anak beliau Sayyidah Fatimah, dengan mengatakan, laisa ala abika kafun ba'da yaum. Wahai Fatimah, tenang. Setelah ini ayahmu tak akan sakit lagi. Ini sakit terakhir ya. Baiklah, ketika mau meninggal itu sakit paling berat. Orang-orang sedih dengan apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Rasulullah seharusnya orang-orang yang menenangkan Rasulullah, tapi Rasulullah menenangkan orang-orang dengan mengatakan, laisa ala abika kafun ba'da yaum. Wahai Fatimah, tenang. Setelah ini tidak ada lagi rasa sakit yang akan dirasakan oleh ayah, oleh dirinya, oleh Rasulullah. Kalau dulu disakiti, diejek, dihina, direndahkan, bahkan sakaratul maut berat, tidak apa-apa, ini yang terakhir. Setelah ini tidak ada lagi sakit yang dirasakan oleh ayah. Ini yang membuat sahabat-sahabat yang lain luar biasa kepada baginda Rasulullah. Dalam keadaan sakit pun Rasulullah SAW masih bisa melakukan perkara atau keteladanan yang bisa diikuti oleh orang-orang. Kita sakit gigi saja tak bisa sabar. Ini dokter mana, ini kok tak bisa, ini kok tak bisa. Semua kita janji, semua kena daripada mulut kita. Itu ketika kita sakit. Jadi Rasulullah mampu mendapatkan sahabat beliau yang luar biasa. Jadi bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang adalah Allah istahiqu bisabr. Nanti kita bahas sabar ini pada pertemuan depan, yaitu pada ayat walana waliwadakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kemudian kita pertolongan yang kedua adalah apa? Dengan salat. Istahiqu bisabri wassalah. Kita pertolongan kepada Allah dengan kesabaran. Sabar itu menguatkan jiwa kita. Karena
Karena ketika seseorang bersabar dengan apapun yang Allah berikan kepadanya, dirinya yakin dan kuat. Dan yang kedua, yaitu kuat hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat. Makanya contoh teladan daripada baginda Rasulullah, bagaimana Rasulullah senantiasa disebutkan oleh Bilal, Rasulullah idza haza amrun ba'da ila salat. Rasulullah kalau lagi berat, lagi susah, lagi sedih, apa yang dia lakukan? Cepat-cepat melaksanakan sholat. Buat koneksi dengan yang memberikan beban tersebut kepada kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berikan kepada kita ujian, Allah pula yang dapat menguatkan kita dan dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk lulus daripada ujian tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh kita manusia? Kita kalau lagi diuji oleh Allah, kita mengadukan Allah kepada orang. Kita sebut saya itu kan sama saja kita ngaduin Allah kepada makhluknya. Itu tak layak. Ibarat ada anak ngaduin orang tuanya kepada kawannya. Itu kan kita kalau dengar nama kita disebutkan dengan kejelekan, mama saya masa ada kali jahat, atau dibilang anak ayah saya tak ini, disebutkan nama orang tuanya, diadu orang tuanya dengan kawannya, dia mengadu dengan kawannya. Itu kalau kita dengar ya, padahal yang kita lakukan adalah terbaik, kita bangunin subuh cepat. Rupanya dia sebutkan kepada kawannya dengan kejelekan. Kemudian kita suruh jangan main HP terus. Dia sebutkan keburukan kita. Kayak saya betul-betul pelit-pelit kayak gini. Dia adukan kita kepada kawannya. Kenapa saja? Maka begitu pula ketika Allah berikan apapun daripada ketetapannya, enggak etis, enggak layak kita mengadukan Allah kepada makhluknya. Kita ngadu kepada kawan kita, ngadu kepada orang, enggak layak. Tapi bagaimana kita lapor kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baginda Rasulullah ketika beliau berada di Taif, doa beliau adalah Allahumma ilaika ashku dha'fati wa qillatu hilati wa hafani 'ala nas. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu, bukan mengadukan apa yang kau berbuat kepada ya Allah, seperti betul membuatku seperti ini ya Allah. Tidak seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah cuma mengatakan, ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang lemahnya diri. Jadi tidak menyalahkan yang membuat itu adalah Allah, tapi menyalahkan diri sendiri. Saya yang lemah ya Allah. Saya mengadu kepadamu karena saya lemah. Saya tidak kuat ya Allah. Ya Allah, saya mengadu kepadamu ya Allah karena saya tidak punya daya dan tidak punya kemampuan untuk menghadapi manusia ya Allah. Saya mengadu kepadamu ya Allah, saya tidak punya jalan keluar dalam menghadapi orang tersebut ya Allah. Ya Allah, yang penting engkau tidak murka kepada saya ya Allah. Itu saja yang penting. Terserah engkau bawa saya ke siapa saja, mau engkau suruh saya ke tempat musuh, mau engkau suruh saya ke manapun, saya ridho ya Allah. Yang penting engkau tidak murka kepada saya. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah Allah, dua hal ini paling penting untuk mendatangkan pertolongan daripada Allah, yaitu sabar, dan yang kedua adalah salat. Makanya salat kita jangan sampai kita jaga. Siapa yang kita jaga? Diri kita sama keluarga kita. Jangan sampai ada anggota keluarga kita yang tidak salat. Apalagi zaman sekarang banyak yang melalaikan. Saya biasanya ketika bimbingan calon pengantin itu ketika tanya pertama di mana? Tadi subuh ada sholat. Rumahnya ada juga ya sholat. Bimbingan jam 9. Kemudian sebelum bimbingan pertanyaan simpel, nggak perlu jauh-jauh kayak mana besar-besar untuk bergerak besar. Pertanyaannya siapa nama dan tadi subuh ada sholat. Belum Ustaz. Akhirnya sholat. Suruh sholat. Rupanya memang banyak betul yang enggak sholat. PR kita
Makanya kalau duduk di kedai kopi coba lihat ya. Itu ketika azan zuhur misalnya, kita duduk di situ kita sholat. Balik lagi, kita tahu ini belum. Sampai asar nanti, kira-kira udah beranjak nggak dari tempat duduknya? Kemudian ketika maghrib ke isya, ada yang sebelum maghrib dan duduk, memang kedai kopinya tutup misalnya. Itu ketika maghrib kita tahu kita tadi izin sholat ke belakang, walaupun sholat sendiri, balik lagi ke tempat duduk kita. Kita tahu ini duduk, yang tadi di musola siapa saja. Kemudian kita lihat waktu azan isya berapa orang? Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jangan teringat sholat cuma ketika dapat musibah. Dapat musibah baru sholat. Saya teringat gempa Pijai, subuh gempa Pijai. Biasanya ketika kita bilang ini, jadi semua beca, semua itu rata-rata ke TPI, ke tempat kita itu sebelum subuh, semua cepat. Tapi ketika gempa Pijai itu, masya Allah, penuh masjid ini. Semua antri, semua berada di masjid. Gak ada yang ke Melambung. Semua balik ke masjid, belum di kamar sudah sholat. Hari sholat tadi, kenapa? Takut air laut naik. Jangan tunggu ditegur dulu, nah kita sholat. Tapi bagaimana? Sholat dulu untuk mengundang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita masih sholat dengan rahmat Allah, kita masih baik. Maka jaga betul sholat yang lima waktu itu jaga betul. Oh belum sanggup jamaah, gak apa-apa. Yang penting sholat dulu. 5 waktu sholat, jangan sampai enggak sholat. Gak ada yang lebih penting di atas dunia ini melebihi daripada perkara sholat. Jadi ista'inu bisholli wassalat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jemaah Allah di perkara sholat, sedikit lagi perkara sholat. Itu usahakan gimana cara kita jadikan orang-orang yang dekat dengan kita, anak kita, istri kita, orang-orang yang betul-betul paling dekat dengan kita, itu melaksanakan sholat bukan dengan keterpaksaan. Jadi jangankan di rumah, di pesantren pun banyak orang yang sholat gara-gara terpaksa. Ketika pulang, udah lupa dengan sholat. Kalau nggak diingatin lupa dengan sholat. Ini gimana cara para orang tua betul-betul lebih paham bagaimana keadaan anaknya, maka buat sholat itu menjadi kebutuhan, bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan. Kalau nggak sholat nggak enak hidup. Kita pun alhamdulillah Allah tanamkan kepada kita perasaan. Kalau udah sholat itu lega. Misalnya udah sholat, alhamdulillah udah sholat. Apa-apa yang terjadi nanti, alhamdulillah udah sholat. Kita mau keluar sama keluarga misalnya, kalau udah sholat isya udah tenang. Apa-apa yang terjadi kita udah tenang. Kenapa? Udah sholat. Jadi perkara sholat jangan kita meremehkan perkara yang dapat melalaikan banyak betul. Sangat banyak yang melalaikan. Jangan sampai ninggalin sholat 5 waktu. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa innaha lakabirah. Sholat itu bukan perkara mudah. Sholat itu perkara berat. Kabir. Kalau Allah yang mengatakan kabir, besar, pasti berat. Kecuali kepada siapa? Kecuali orang-orang yang khusyuk, yang ditundukkan oleh Allah hatinya dan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah Allah usikum wa iyaya nafsi. Anak-anak kita yang di perantauan itu jangan hanya kita tanya udah makan, ada beli susu, ada beli vitamin, ada beli ini. Kita tanya udah sholat kamu kemana nak? Jadi jangan lupa tanya tentang sholat. Badan bisa kita besarkan, tapi kalau nggak ada jiwanya yang besar, maka apa yang terjadi? Kita cuma membesarkan fisiknya saja. Fisiknya besar, tapi nilai iman ruhnya kecil kayak anak. Jadi bagaimana kita kuatkan jasmaninya, kita kuatkan,
rohaninya kita kuatkan. Ajak orang-orang untuk mendirikan sholat. Karena Rasulullah semangat betul ketika melihat jamaahnya itu sedikit, padahal Rasulullah mengajak orang-orang untuk berjamaah. Ketika dia sedikit, sampai-sampai Rasulullah itu mengancam, saya akan datang ke rumah-rumah, yaitu saya akan bakar rumah orang-orang. Walaupun Rasulullah tidak berbuat, maka kita ajak orang-orang untuk sholat. Ini kita lihat jamaah kita sudah 3 saf. Maka kalau bisa awal-awalnya itu 1 saf pun tidak. Alhamdulillah bertambah 1 saf itu tambah saf yang kedua itu pun setengah. Ini kita bertambah lagi. Kemudian sekarang sudah 3 saf. Maka sedikit. Tidak mesti dipenuhi ketika kita hidup, tidak mesti. Yang jelas kita usaha saja ngajak orang untuk mau mendirikan sholat. Kalau semuanya saja sudah seperti ini banyak, kita harus menolak, yaitu sholat yang lainnya pun orang sanggup untuk menghadiri rumah-rumah Allah yang baik. Tapi jemaah Allah bisa saja diambil bajunya. Dari ayat 152 sampai 153 ya, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia syiddah ada, hams juga ada. Syiddah apa artinya? Inhibasus saut, yaitu tertahan suara. Tak, tertahan suara. Ya, tak itu dengan huruf kaf. Ya. Yang kedua ada hams. Hams itu apa? Jariyanu an-nafas, yaitu suara nafasnya, udaranya mengalir. Jadi bagaimana caranya? Hentikan suaranya, baru alirkan
udara, alirkan nafasnya. Jadi dibaca tak tak ak. Jangan dibaca tak furuni. Itu enggak mengalir udaranya. Atau enggak terhenti suaranya. Contoh gimana? Tafuruni, tafuruni. Seperti orang yang ketika azan Allahu Akbar, Akbar enggak, tapi tahan dulu, baru alirkan nafasnya. Ini wala takfurun, sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyu. Nah, di sini dia yang bertasydid agak sedikit ditekan. Jangan ditahan, jangan dibaca ya ayyuhan, tapi ayyu agak sedikit ditekan. Namanya nafrah. Jadi setiap iya ataupun huruf waw yang di tengah kalimat bertasydid itu ada penekanan. Nabiin misalnya dibaca bagaimana? Nabiin, enggak dibaca nabiin, tapi nabiin. Nah, ditekan. Begitu juga huruf waw ketika di tengah. Contohnya misalnya wudu'uha. Jadi jangan dibaca wudu'uha, tapi wudu'uha agak sedikit ditekan. Itu namanya nafrah. Kemudian yang kedua, ini kalimat ista'inu. Kalau kita waqaf di sini ya ayyuhalladzina amanu, misal ini kita bacanya bagaimana? Dengan kasrah. Ista. Bukan asta atau bukan usta, tapi ista. Dari mana kita tahu harokatnya kasrah, Ustaz? Kalau hamzatul wasal yang seperti ini, untuk mengetahuinya kita lihat harokat huruf ketiga. Kita lihat harokat huruf ketiga. Huruf pertamanya alif, huruf keduanya sin, huruf ketiganya ta. Ta-nya hurufnya apa harokatnya? Oh, fathah. Kalau harokatnya fathah, mulainya dengan kasrah. Jadi fi'il itu mulainya dengan dua saja. Kalau enggak mulai dengan dhammah, mulai dengan kasrah. Kapan mulai dengan dhammah? Kalau huruf ketiganya dhammah. Kapan mulai dengan kasrah? Kalau huruf ketiganya fathah atau bil kasrah. Jadi cara mulainya cuma dengan dua huruf saja. Ud'u dengan u. Kenapa? Huruf ketiganya dhammah. Uktub. Kenapa dengan u? Karena huruf ketiganya dhammah. Kasrah kapan? Kalau huruf ketiganya fathah. Contoh yang fathah lain bagaimana? Ilha. Ilha. Huruf ketiganya fathah, dimulai dengan i. Atau huruf ketiganya kasrah. Misalnya apa? Inshi. Itu huruf ketiganya kasrah. Jadi mulainya hanya dengan dua harokat. Kalau enggak kasrah dengan dhammah. Jadi kalau disuruh baca ista'in. Tapi kalau disambung dengan kalimat sebelumnya amanusta'in, ya. Kemudian selanjutnya dalam kalimat ini as-sad. Ini bagaimana bacanya? Bis-so tebal, ba-nya tipis, ya. Bis-sabri, bukan bis-sobo, bukan sobo, tipis saja huruf ba-nya, ya. Was-shalah, ini juga yang tebal huruf shadnya, ya.
يا